pagi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran biologi bersama dengan Ibu Lima. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas mengenai keanekaragaman hayati. Nah, pada saat ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Kalian masih ingat, di dalam keanekaragaman hayati kita menemukan banyak sekali makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Jumlahnya jutaan, bahkan mungkin miliaran di dunia ini. Nah, untuk itu dalam mempelajari keanekaragaman hayati yang sangat banyak ini, kita memerlukan suatu cara. Caranya apa? Mari kita pelajari bersama. Baik, semua pasti pernah ke supermarket. Ya, kalian sering belanja atau bersama orang tua kalian berbelanja. Kita sangat dimudahkan ketika belanja di supermarket, ya kan? Kalian bisa memilih buah-buahan, peralatan rumah tangga, kemudian juga makanan pokok yang lain, mudah sekali kalian temukan. Nah, kenapa bisa begitu? Pada supermarket sudah dikelompok-kelompokkan berdasarkan jenis-jenis barangnya. Bahkan diberi label, diberi nama, sehingga kalian mudah menemukan barang yang kalian inginkan. Nah, seperti itu juga pada makhluk hidup yang ada di dunia ini. Kita memerlukan pengelompokan agar mudah dalam mempelajarinya. Nah, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri karakteristiknya ini dinamakan sebagai klasifikasi. Saat ini kita berada di dalam ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Tujuan klasifikasi itu untuk apa saja? Yang pertama, menyederhanakan objek kajian makhluk hidup sehingga lebih mudah mempelajarinya. Yang kedua, mendeskripsikan makhluk hidup sehingga mudah dikenal. Yang ketiga, mengelompokkan makhluk hidup berdasar kesamaan ciri-ciri. Sedangkan yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup dan sejarah perkembangannya. Itu adalah tujuan klasifikasi. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ini dinamakan sebagai taksonomi. Dari kata takson yang artinya adalah unit kelompok makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. Selanjutnya, pengelompokan makhluk hidup didasarkan pada keseragaman atau persamaan sifat dalam keragaman. Organisme yang memiliki kesamaan sifat disatukan dalam satu kelompok. Nah, bila dalam satu kelompok itu ada ditemukan perbedaan, maka akan dibentuk kelompok kecil yang baru. Akibatnya akan terbentuk kelompok-kelompok makhluk hidup yang dinamakan tingkatan takson. Tingkatan takson dari yang paling luas ke paling rendah atau paling sempit adalah domain, kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Nama lain spesies adalah jenis, genus atau marga, famili atau suku, dan ordo atau bangsa. Nah, ini adalah tingkatan takson dari yang paling luas ke yang paling sedikit atau yang paling sempit. Yang perlu kalian ingat adalah semakin ke bawah tingkatan takson ini akan semakin banyak persamaan sifat yang dimiliki. Namun semakin sedikit jumlah organisme yang menempati taksonnya. Sebaliknya, semakin ke atas maka semakin sedikit persamaannya, namun semakin banyak jumlah organisme yang menempati setiap taksonnya. Untuk spesies atau jenis ini memiliki hal yang khusus. Kategori spesies, makhluk hidup dikatakan satu jenis atau satu spesies jika bisa dikawinkan dan menghasilkan keturunan yang fertil atau yang subur. Selanjutnya, perkembangan sistem klasifikasi. Nah, dari masa ke masa sistem klasifikasi mengalami perkembangan. Yang pertama, klasifikasi sistem alami. Ini didasarkan pada ciri alamiah
yang dimiliki oleh organisme tersebut. Misal, ada hewan berkaki 4, ada hewan berkaki 2, kemudian bersayap atau tidak bersayap. Itu masuk dalam klasifikasi alami. Yang kedua, klasifikasi sistem filogeni. Ini didasarkan pada sejarah evolusinya atau kedekatan kekerabatannya. Umumnya, semakin dekat kekerabatan suatu makhluk hidup, maka dia juga semakin banyak mempunyai persamaan sifat. Yang ketiga, sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Ini didasarkan pada struktur morfologi, anatomi, dan fisiologisnya. Misal, kalian tahu hewan dikelompokkan menjadi 5 kelas. Ada mamalia, ada aves, ada Pisces, ada reptil, dan ada amfibi. Itu dikelompokkan berdasar morfologinya, anatomi, dan fisiologinya. Kemudian sistem yang terakhir adalah sistem praktis. Di sini didasarkan pada persamaan ciri yang berguna. Misal kita mengelompokkan buah berdasarkan buah yang enak dimakan atau yang tidak enak dimakan. Demikian juga sayuran yang bisa dimasak, kemudian yang tidak. Nah, seperti itu untuk sistem klasifikasi. Kembali ke takson spesies atau yang paling rendah. Tadi Bu Ima bilang bahwa di situ sifatnya khusus. Nah, untuk takson spesies ada hal khusus yang mengatur tentang cara penulisannya. Dinamakan sebagai binomia nomenklatur atau tata nama ganda. Pencetusnya adalah Carolus Linnaeus, dan beliau ini ada fotonya, ini dinamakan sebagai atau disebut sebagai bapak taksonomi dunia karena beliau yang mencetuskan. Nah, apa binomia nomenklatur itu? Mari kita pelajari satu persatu. Binomia nomenklatur itu mengatur tata cara penulisan pada takson spesies. Aturannya adalah A. Terdiri atas 2 kata dalam bahasa Latin atau yang dilatinkan. Maksudnya yang dilatinkan adalah mungkin asalnya dari bahasa daerah, namun kemudian dijadikan sebagai bahasa Latin. Kemudian yang kedua, kata pertama menunjukkan nama genus atau marga. Kata kedua menunjukkan nama spesies atau sebagai petunjuk spesies. Kata pertama diawali dengan huruf kapital, kata kedua diawali dengan huruf kecil. Nama spesies terdiri dari nama marga atau petunjuk marga dan petunjuk jenis atau petunjuk spesies. Yang terakhir, cara penulisannya. Jika ditulis dengan cara dicetak atau Anda menggunakan ketik komputer, maka harus dengan huruf miring atau italik. Sedangkan jika ditulis tangan, maka diberi garis bawah terputus. Nah, untuk contohnya kalian lihat di sini. Aturan penulisan nama ilmiah. Yang pertama, Manis javanicus. Kata manis itu sebagai penunjuk genus, sedangkan kata javanicus itu sebagai petunjuk spesies. Lihat penulisannya menggunakan huruf kapital, sedangkan kata kedua menggunakan huruf kecil. Dan karena ini ditulis dengan komputer, maka dia di italik atau dimiringkan. Nah, contoh yang kedua atau yang B, Musa paradisiaca L. Kata Musa sebagai penunjuk genus, kata paradisiaca penunjuk spesies, dan jika diakhiri dengan singkatan L, ini adalah sebagai nama penemunya, yaitu Linnaeus. Nah, suatu saat kalau kalian menemukan spesies baru dan kalian menamainya, maka kalian bisa membukukan inisial nama kalian di belakang. Oke, berikutnya kita akan latihan bagaimanakah cara penulisan nama ilmiah untuk jagung dan bagaimanakah cara penulisan nama ilmiah untuk bunga sepatu. Kalian bisa mencoba? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, mari kita bahas untuk latihannya. Yang pertama, penamaan untuk tanaman jagung. Kalian tahu tanaman jagung nama latinnya apa? Tanaman jagung nama latinnya Zea mays.
bagaimana penulisannya? Ingat aturan tata nama ganda. Kata saya sebagai penunjuk genus, kemudian my sebagai penunjuk spesies. Selalu ingat bahwa huruf pertama pada kata pertama dengan huruf kapital, huruf kedua pada kata kedua selalu menggunakan huruf kecil. Dan kalau ditulis tangan, maka gunakan garis bawah. Yang kedua, bagaimana penulisan untuk bunga sepatu? Bunga sepatu nama latinnya adalah Hibiscus rosa sinensis. Terdiri dari 3 kata. Bagaimana penulisannya? Ada 2 cara. Yang pertama, bisa kalian tuliskan Hibiscus rosa, beri tanda penghubung antara kata kedua dengan kata ketiga, sinensis. Selalu ingat berikan garis bawah terpisah. Cara yang kedua adalah Hibiscus rosa sinensis digabungkan. Hibiscus rosa sinensis, ingat beri garis bawah terpisah. Nah, bagaimana jawaban kalian? Cocokkan dengan jawaban Ibu Ima. Apakah kalian sudah memahami? Baik, untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Kita nanti akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas